Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Muslim Radio Al-Fatih 107,3 FM membebaskan hati merajut silaturahmi. Ada sebagian orang mengkerdilkan, mengkebiri ajaran Islam ini hanya pada 3 momen besar saja. Lahirnya akikah, nikah, setelah itu matinya takziah. Jadi ketika Islam ini diperkecil sedemikian halusnya, maka sesungguhnya itu sudah menghapuskan peradaban Islam yang ribuan tahun mencakup segala aspek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi dalam ajaran agama Islam kafah, secara keseluruhan. Ada orang yang menganggap ajaran agama Islam itu hanya tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, zikir, baca Quran. Betul, Islam ini seperti batu permata yang punya banyak sisi. Ada sisi zikirnya, ada sisi jihadnya, ada sisi akhlaknya, ada sisi hukum halal haramnya, ada sisi mencari nafkahnya. Banyak sisi. Makanya kalau kita pergi ke Universitas Islam Negeri, ada di sana khusus mengkaji tentang akidah saja, Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Ada di sana mengkaji tentang bahasa Arab saja, Fakultas Adab, jurusan sastra Arab. Ada di sana mengkaji tentang hukum halal haram saja, Fakultas Syariah. Ada cabangnya lagi, fikih yang terkait dengan muamalah, ekonomi, perbankan, jual beli, gadai menggadai, utang piutang, mudharabah bagi hasil, permodalan, murabahah. Ada yang terkait tentang masalah politik, nama jurusannya jinayah siasat. Bukannya apologi membela agama sendiri, tapi memang begitu kenyataannya, karena ajaran Islam yang begitu kaya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat-sahabat Nabi itu tidak hanya sibuk berzikir, baca Quran, sholat, menghafal Quran. Apa yang mereka lakukan? Mereka menebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana Islam bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia? Karena Islam punya konsep yang luar biasa. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadam, hendaklah 1 orang diangkat menjadi pemimpin. Kalau dalam perjalanan yang singkat jumlahnya cuma 3 orang, mesti ada 1 yang diangkat sebagai amir. Ini kita mau pergi nih dari Riau mau ke Medan. Siapa yang kita angkat sebagai amir? Nanti kita berhentinya di pom bensin mana, makannya di mana, mandinya di mana. Kalau kita perlu nginap di jalan, hotel mana. Perlu diangkat 1 orang pemimpin. Kalau sudah kita lantik dia sebagai pemimpin, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita ikuti. Jangan di belakang menanduk, di depan menyepak. Pintar tak bisa dituruti, bodoh tak terajari. Ketika kita sudah melantik, mengangkat seorang pemimpin, maka kita ikutlah dia. Wa in ammara alaikum abdun habasyun, seandainya yang diangkat menjadi pemimpin kamu itu seorang hamba sahaya berkulit hitam, maka patuhlah kepada dia, karena kamu sudah mengangkatnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, masing-masing sahabat itu punya calon. Sahabat yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, mereka punya calon namanya Umar bin Khattab. Sahabat yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah punya calon namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi jangan bayangkan ketika Nabi meninggal lalu mereka sibuk zikir, baca Quran, tahajud. Tidak seperti itu. Ibadah mereka tidak tinggal, tapi mereka tetap memikirkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Maka berkumpullah sahabat-sahabat di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan Masjid Nabawi, tanah yang termahal di permukaan bumi, lebih mahal dari Las Vegas itu, tidak dibangun hotel, dibiarkan sebagai kebun taman bunga. Kenapa?
Karena disitulah demokrasi pertama di dunia. Ketika saat itu raja-raja Persia kalau mati diangkat anaknya walaupun tidak punya keahlian. Nama anak perempuan itu Buran, nama bapaknya Shahinshah, raja segala raja Persia. Ketika Raja Romawi mati yang diangkat adalah anaknya, karena mereka mengambil sistem mengadopsi sistem monarki. Meninggal bapak, anak yang jadi penguasa. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, dia tidak mengangkat Sayyidatuna Fatimah, dia tidak mengangkat Sayyidina Ali seperti yang dikatakan orang Syiah. Dia biarkan kepemimpinan ini musyawarah, karena Allah mengajarkan wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah menentukan siapa pemimpinnya. Demikian sahabat Muslim pendengar radio Al-Fatih. Bagaimana sahabat Nabi SAW itu berkumpul, akhirnya mereka berdialog, berargumentasi. Menurut kami yang layak jadi pemimpin itu Sa'ad bin Ubadah. Kata orang Makkah tidak, yang layak menjadi pemimpin adalah Umar bin Khattab. Sampai akhirnya hadis Nabi yang menyelesaikan masalah itu. Karena Nabi pernah bersabda, Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin diangkat dari orang Quraisy. Pemimpin mesti diangkat dari orang Quraisy. Dengan begitu maka tereliminasilah orang Madinah. Kalau orang Madinah bukan Quraisy, tapi orang Madinah tidak dikerdilkan. Minnal amir wa minkumul wazir. Pemimpinnya dari kami dan kamu nanti akan menjadi menterinya. Jadi mereka tetap dapat peran, bukan dikerdilkan. Umar dengan rendah hatinya merasa tidak layak saya yang jadi pemimpin. Kalau begitu siapa? Ali terlalu muda. Siapa kalau begitu? Utsman? Bukan. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Karena ketika Nabi sakit, yang diperintahkan untuk memimpin sholat adalah Abu Bakar Siddiq. Padahal kalau Nabi mau kan tinggal tunjuk saja. Nanti kalau aku meninggal, ini pengganti. Kalau ini meninggal, ini pengganti. Selesai. Nabi ingin, seandainya Nabi dulu main tunjuk, apa mungkin ditunjuk terus sampai hari kiamat? Kan tidak. Setelah meninggal nanti akan jadi konflik. Tapi ternyata kita disuruh bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Itulah mengapa kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutlah sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, membawa hidayah min ba'di, setelah aku mati. Abdu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geram. Di antaranya adalah mengangkat pemimpin dengan cara bermusyawarah. Nah, sekarang kita tidak lagi tinggal di kerajaan kesultanan, tapi kita tinggal di negara demokrasi. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di zaman sekarang ini mengangkat? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Min Fiqhid Daulah. Istilahnya saja itu fikih daulah, fikih negara. Sebelumnya disebut dia dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam. Makanya jurusannya di UIN namanya jurusan jinayah siyasah. Jinayah hukum, kriminal. Yang satu lagi adalah tentang siyasah politik Islam. Referensi tentu saja kitab fikih secara umum. Kitab fikih itu ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalat, ekonomi syariah, dagang, transaksi hutang piutang, gadai menggadai. Ada namanya fikih jihad. Ada namanya fikih siyasah, bagaimana cara mengangkat pemimpin dan lain sebagainya. Ulama kontemporer modern yang berijtihad namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang Mesir, tinggal di Qatar, Doha, mengajar di Fakultas Syariah Universitas Qatar, ketua pemimpin ulama dunia, rahimahullah. Ulama sangat produktif. Kata beliau, menyobek kertas pada hari pemilihan itu adalah bagian dari syahadah, persaksian. Saya Abdul Somad bersaksi hari ini 14 Februari 2024 bahwa saya mencoblos kertas ini bukan sekedar menusukkan paku ke atas kertas. Saya bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpin saya, mewakili saya di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Inna sam'a, gunakan pendengaran, dengar informasi baik-baik. Wal basar, gunakan penglihatan, lihat baik-baik. Wal fuad, hati dan pikiran, renung baik-baik. Istikharah, kita tidak sedang memilih malaikat. Kita hanya ingin supaya orang layak yang duduk, jangan sampai orang yang tidak
punya kemampuan, idza wusidal amru ila ghairi ahli, kalau orang yang tidak punya kemampuan diletakkan di tempat yang dia tidak mampu, di situ fantazir saat, tunggulah kehancuran. Dinding rumah akan retak-retak kalau tidak sesuai campuran semen, batu bata, dan kerikilnya. Besinya salah beli. Kalau dinding yang retak, kita bisa ganti dinding baru. Tapi kalau cara bernegara kita, bagaimana APBD kita, APBN kita, setiap detail rupiah itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pada sidang paripurna, tapi juga kepada Allah SWT sebagai orang yang beriman. Maka ayat Al-Quran mengatakan ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah. Tapi ada satu lagi, wa ulil amri, pemimpin. Jadi Islam ini bukan hanya sekedar yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Masalah politik bukan urusan kita. Loh, bagaimana orang bisa sholat? Apa bisa orang sholat di negeri komunis? Tidak bisa. Masjid ditutup, Quran dibakar. Berapa lama Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan di bawah Rusia, di bawah Uni Soviet itu menderita. Akhirnya setelah tumbang mereka bisa menjadi negara yang bebas merdeka. Jadi kita bisa sholat, azan berkumandang, itu karena ada kepemimpinan dipegang oleh orang yang adil. Puasa, dari mana kita tahu satu Ramadan kalau tidak ada sidang isbat? Kita tidak mampu untuk melihat anak bulan. Kenapa bisa? Karena ada pemimpin yang peduli kepada agama. Begitu juga pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana yang mengatur, mengurus keberangkatan ibadah haji, kloternya, kuotanya, transportasinya, akomodasinya, semua itu terkait dengan kepemimpinan. Apa tujuan bernegara? Bagaimana kita bisa hidup bebas, meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup. Karena kita tidak bisa mengeksploitasi minyak bumi, gas bumi, sagu, negeri kita yang gemah ripah, jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Orang Eropa itu tidak ada sumber daya alamnya, tidak punya minyak, tidak punya gas, hanya murni bisnis. Swiss, cuman coklat dan jam tangan. Tapi orang bisa makmur. Lalu kenapa kita? Apa yang terjadi? Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Maka kewajiban setiap muslim yang sayang kepada negerinya, seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan doamu itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Kalau kau minta istri yang adil, cuma kau saja yang menikmatinya. Tapi kalau kau minta pemimpin yang adil, satu negeri itu akan merasakan kenikmatannya. Maka mintalah pemimpin yang adil. Doa di tengah malam, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Fidel Castro, Che Guevara, komunis, mungkin tidak takut sama Tuhan, orang dia nggak percaya sama Tuhan, tapi dia sayang pada rakyatnya. Che Guevara anak dokter, meninggalkan kemewahan, pergi ke hutan, digigit nyamuk, kena malaria. Fidel Castro, sosialis, itu sayang kepada rakyat. Tidak boleh orang borjuis. Islam mengenal Tuhan. Di samping sayang kepada makhluk, tapi juga ada tanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa syarat yang paling penting adalah al-qawiyyu fikum. Kata khutbah Abu Bakar ketika diangkat pertama kali menjadi khalifah. Al-qawiyyu fikum, orang-orang yang kuat di antara kamu, kuat tenaganya, kuat otaknya, kuat hartanya, dhaifun indi, maka di hadapanku dia adalah orang yang lemah. Hatta akhudhal haqqa minhu, saya akan ambil hak. Hak siapa? Hak fakir miskin. Zakat akan saya ambil dari dia. Wadha'ifu fikum, orang-orang yang lemah di antara kamu, fakir miskin, anak yatim, orang du'afa, lemah di antara kamu. Al-qawiyyu indi, dia kuat di hadapanku. Kenapa? Karena orang-orang susah itu akan aku jadikan dia kuat. Itulah fungsi pemimpin. Pemimpin itu bukan menginjak orang lemah lalu mendekati orang kaya. Pemimpin itu adalah mengambil hak orang miskin dari tangan-tangan orang kaya. Maka bunyi ayatnya, khudz, ambillah min amwalihim, ambil dari harta mereka itu. Apa? Zakat. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka. Siapa yang sanggup berjalan dari Son'a Yaman ke Darul Bayda Maghribi? Siapa yang sanggup berjalan dari Son'a Yaman, benua Asia, ke Darul Bayda Maghribi, benua Afrika?
Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara itu sekarang perjalanan. 2,5 tahun kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Meninggal tak meninggalkan apa-apa. Yang dia tinggalkan adalah amal jariah, amal soleh, keadilan, kepemimpinan. Makanya orang menyebut dia Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Begitulah hebatnya kepemimpinan. Siapa yang bisa merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang, pemimpin yang adil. Lalu orang mengatakan, kenapa Imam Al-Ghazali itu tidak berjihad? Imam Al-Ghazali berjihad, jihadnya dengan pena. Makanya ditimbang nanti darah syuhada dengan pena ulama, lebih berat pena ulama. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi berani mati membebaskan Palestina karena sudah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505. Bagaimana dengan Konstantinopel? Nabi mengatakan, la taftahunnal Konstantinia. Kamu, wahai sahabatku, akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin, panglima perangnya adalah pemimpinnya itu nanti yang menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal jaisru dzalikal jaish. Dan pasukan tentara yang paling hebat adalah pasukan tentara itu. Maka datanglah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari mendengar hadis itu, umurnya 80 tahun. Saya akan berangkat. Berangkat dia. Dia tidak penting menang, tidak menang, sanggup berhasil itu dia. Yang penting sudah melaksanakan sunnah Nabi. Meninggal dia. Kuburannya di bawah pokok kayu. Berada di Istanbul tuh. Panjang umur, sehat badan, singgah berziarah ke masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia tidak bisa merebut itu. Kapan baru terwujud? 500-700 tahun setelah itu. Barulah direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah panglima perang, pemimpin yang adil, yang bisa merebut Konstantinopel di bawah didikan Aga Syamsuddin, seorang ulama yang besar yang mendidik akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berakidah Al-Maturidi. Lalu kemudian dia adalah seorang yang bertasawuf. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Dia tidak pernah takut mati, karena hidup ini bagi mereka lebih ringan daripada setengah sayap nyamuk. Bagi mereka hidup ini hanyalah setetes air yang melekat di ujung jari dibandingkan dengan luasnya samudera. Jadi sahabat muslim, para pendengar radio Al-Fatih 107,3 FM, dunia hari ini ditentukan oleh pemimpin. Dan kapan kita memilih pemimpin? 14 Februari 2024. Jangan sampai 5 menit di TPS membuat kita merana 5 tahun. Gunakan. Cerdas. Karena itu adalah kesempatan yang terulang hanya 5 tahun sekali. Tunjukkan prestasi. Hindari bully. Hindari hoax. Istikharah. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Masya Allah. Ini saya tadi mengutip apa yang Ustaz sampaikan ya Ustaz, bahwa ada fase di mana Ustaz sampaikan kita tidak sedang memilih malaikat. Ya. Itu yang Ustaz sampaikan tadi. Dan kalau ini kita bandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz atau kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, juga sampai akhirnya ayat Ustaz tadi menyebutkan tentang Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nah, untuk mencari yang seperti itu di zaman saat ini, mungkin komparasinya itu kan agak sulit kita menentukan ya Ustaz. Atau ada kira-kira seperti apa gambar Ustaz seandainya kita mau melihat inilah pemimpin yang kira-kira untuk saat ini yang terbaik buat kita Ustaz. Cerita tentang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Cerita yang selalu disampaikan Ustadz di masjid tentang itu membuat jamaah mengambil kesimpulan kalau begitu pemimpin yang kita pilih adalah selevel mereka. Pemimpin yang kita pilih adalah malaikat. Maka saya buat untuk menetralisir itu, supaya suara yang terlalu tinggi, harga yang terlalu mahal tadi turun dikit. Kita bukan memilih malaikat, tapi paling tidak kita menghindarkan setan punya kekuasaan. Tapi saya tidak menggunakan kata setan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di antara anak bangsa yang baik-baik pasti ada yang terbaik menurut kita.
kita berijtihad. Inna sam'a, dengarkan telinga baik-baik informasi berserakan di sosial media, hindari hoax. Wal basar, lihat baik-baik. Kita punya hati nurani, dari mata kita bisa lihat ini memang betul tiap hari begini atau perbuatan yang tiba-tiba mendadak, pencitraan dan seterusnya. Inna sam'a wal basar wal fuad, hati dan pikiran. Minta doa kepada Allah. Setelah itu kita berijtihad. Al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajran. Seorang hakim kalau dia berijtihad mengumpulkan dalil benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, seandainya dia salah, dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berusaha. Kalau ulama mujtahid berijtihad dengan ayat Quran, hadis, ijma', qiyas dan umam qablana sabul zara'i qaulu sahabi istihsan istishab untuk menghasilkan satu hukum, maka kita gunakan apa yang kita mampu untuk memilih siapa yang kita pilih. Kalau tidak mampu, fas'alu ahla dzikri, tanyalah para orang yang tahu, para alim ulama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang yang menjadi tempat kita bernaung, ibarat pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ada orang-orang di tengah masyarakat kita, tokoh adat, tokoh agama, yang kita minta pendapatnya. Kalau masih kita percaya, mustahil la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, tidak mungkin umatku ini semuanya sesat. Pasti ada orang-orang yang bisa kita minta pendapatnya, lalu kita memilih dia. Indikasinya 3. Yang pertama, akidahnya benar. Kenapa mesti akidah? Tuhan aja dia bohongi, apalagi kamu. Menikah pun begitu, akidah dulu. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Maka yang pertama kali adalah bagaimana dia kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah, karena ibadah itu buah dari akidah. Kalau benar akidahnya, pasti dia beribadah. Kalau dia tidak beribadah, berarti tidak betul akidahnya. Yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana akhlak dia kepada manusia, bagaimana akhlak dia kepada keluarga, bagaimana akhlak dia kepada tetangga. Setengah mati mau menutupi pencitraan bolak-balik, akan terbuka juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya keciuman juga. Sepandai-pandai tupai melompat 1, 2, 3 kali, terjatuh juga. Nah, ini jadi perlu kita belajar supaya setelah itu kita tetapkan. Fa iza azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah. Selama ini orang istikharah jodoh, selama ini istikharah kerja, istikharah bisnis, to be or not to be, lanjutkan atau tidak. Begitu juga dengan istikharah politik. Itu adalah bagian cara untuk meminta perlindungan supaya jangan sampai tersalah. Salah jodoh, mungkin yang rugi 1 orang, 2 orang. Tapi kalau sudah salah pemimpin, 1 negeri ikut akan merasakan akibatnya. Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini ada beberapa yang sekarang sering kita dengarkan, Ustaz. Ya. Ustaz kan tadi sampaikan bahwa kita memilih berdasarkan akidah, benar, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlak dari calon pemimpin yang kita lihat tersebut. Nah, banyak sekarang bahkan di kalangan umat Islam sendiri Ya. masih berpikir bahwa kalau seperti itu politik identitas itu. Sepertinya politik identitas itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang tidak boleh, tidak selayaknya dilakukan. Itu bagaimana kira-kira pandangan Ustaz? Sahabat Muslim Radio Al-Fatih 107,3 FM. Siapa yang tidak punya identitas? Identitas salah satunya adalah agama. Yang tidak boleh itu adalah belah bambu. Diinjak 1, diangkat 1, membelah, memecah belah. Kita tidak pernah memecah belah. Sebagai seorang muslim, maka saya akan memilih pemimpin yang muslim. Dan itu akan terjadi juga dimanapun. Saudara-saudara saya yang ada di Bali, apakah mungkin wali kota, gubernur Bali seorang muslim? Coba dibalik logika berpikir. Lalu kemudian apakah kita katakan bahwa saudara kita di Bali memilih pemimpinnya yang bukan Islam, lalu kemudian itu identitas? Ya tidak. Itu kan bagian dari identitas, jenis kelamin, suku. Yang tidak benar itu adalah ketika kita menjadi orang yang amat sangat memusuhi. Kita tidak pernah memusuhi orang. Apa ajaran Islam? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Seandainya tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama itu tidak merangi, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halaman. Mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu. 2,
balaslah dengan dua. Antabarruhum, pertama buat baik pada mereka. Yang kedua watuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan karena beda agama lalu kita tidak bersikap adil. Cobalah tunjukkan pemimpin-pemimpin muslim yang tidak bersifat adil. Presiden Soekarno, bagaimana dia membangun Masjid Istiqlal, tapi arsiteknya siapa? Arsiteknya non muslim. Dibangun di mana? Di depan katedral. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kita orang muslim. Negeri ini negeri apa? Muslim mayoritas. Objek wisatanya apa? Candi Borobudur. Kurang apa lagi kita menjaga identitas? Apalagi di Medan, Sumatera Utara ini. Cobalah lihat bagaimana suburnya dulu tanah Delhi, terkenal dengan tembakau Delhi. Cerutu orang Belanda Eropa itu dari tembakau Delhi. Berduyun-duyun orang datang kemari. Siapapun yang datang ke bumi Delhi diterima dengan tangan terbuka. Mana buktinya? Tuh rumah Chong Api sebagai bukti. Tuh dulu waktu zaman saya sekolah 90 sampai 95 Kampung Keling namanya, sekarang sudah Kampung Madras. Apa maknanya? Mau Batak, mau Jawa, mau Minang, mau India, mau Tamil, mau Tionghoa, semua berada dalam satu. Identitas mana? Nah, jadi banyak satu kata istilah digunakan hanya untuk menyerang orang lain. Cobalah kita cerdas berpikir, memaknai satu kalimat dengan makna yang benar. Kadang katanya benar, ayat boleh jadi benar, tapi diselewengkan untuk satu yang tidak benar. Identitas adalah ciri, sifat setiap orang. Semua orang punya identitas, dan orang bangga dengan identitasnya. Allah Allah. Luar biasa, Ustaz. Pada beberapa kesempatan kita melihat, Ustaz, pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang melaksanakan hal-hal yang baik. Katakan seperti beramar ma'ruf gitu, Ustaz, ya. Tapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang kemungkaran, tidak semuanya berani untuk mengambil sikap nahi mungkar gitu, Ustaz. Apakah itu bisa dikatakan sebagai satu siasat atau sebenarnya sesuatu yang sebenarnya excuse gitu, Ustaz? Karena kalau itu dilakukan, maka popularitasnya kemungkinan akan menurun atau seperti apa gitu, Ustaz? Maka syarat yang pertama pemimpin itu adalah akidahnya. Kalau akidahnya kuat, kekuasaan itu dia pakai untuk menolong dirinya di hadapan Tuhan, bukan untuk memperkuat dirinya di hadapan manusia. Karena dia tidak mempertuhankan manusia. Dia adalah Abdullah, hamba Allah. Maka kekuasaan yang dia genggam 5 tahun, 1 periode, 2 periode, itu dipakainya seberapa kuat saya di hadapan Tuhan nanti ketika ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Berapa fakir miskin yang kau tolong? Berapa penggali kubur yang tidak makan, hanya berharap gaji menggali kubur 5.000, tanah kotor? Berapa anak yatim, fakir miskin, du'afa yang tidak bisa masuk sekolah, stres, terjun dari jembatan, malu dibully teman, nggak bisa sekolah? Berapa sekolah swasta yang bisa kau negerikan? Berapa guru yang bisa diangkat dengan kekuasaan? 1 tanda tangan lebih bermakna daripada 100 fatwa. 100 fatwa mengatakan lokalisasi haram, perbuatan zina haram, tetap berjalan. Tapi dengan 1 perbub, peraturan bupati, perda, peraturan daerah, kanun namanya kalau di Aceh, terwujud. Begitulah hebatnya kekuasaan. Itulah mengapa dalam Islam sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil, yang tidak mementingkan komen manusia, dia hanya yang dia pentingkan, selagi kekuasaan ini ku genggam, akan kupakai untuk menolong agama Allah, menolong orang susah, mengangkat derajat orang yang melarat, menebarkan kebaikan, dan menekan sedemikian kemungkaran. Seandainya ada seorang pemimpin mengharamkan khamar untuk dikonsumsi di pinggir jalan untuk umum, apakah saudara kita yang tidak Islam terganggu? Saya yakin dan percaya, hakul yakin, sebenar-benar yakin, saudara kita yang tidak Islam merasa senang kalau keluar perda orang mabuk tidak boleh bawa mobil. Mana contoh? Papua. Orang mabuk nggak boleh bawa mobil. Padahal Papua tidak Islam. Kenapa? Karena kalau sudah mabuk di pinggir jalan, tawuran, perkelahian, kekerasan, sampai kepada pembunuhan, orang udah kehilangan akal. Orang barat sekalipun, kalau dia kena razia,
tercium mulutnya bau alkohol, dia akan masuk penjara. Kenapa? Logika manusia. Untuk apa kita takut pada manusia? Masalah ada orang mabuk di rumahnya, itu urusan dia, bukan urusan kita. La ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, kamu larang orang buat mungkar. Di depan matamu ada, diam kamu melihat kemungkaran. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, dia adalah setan yang bisu. Maka gunakanlah tanda tangan kekuasaan. Saya husnuzon, saudara-saudara saya yang hari ini menempelkan gambarnya di tiang listrik, di pinggir jalan, di batang pokok kayu. Mungkin mereka ingin supaya selamat di hadapan Allah. Sholat sudah, puasa sunat Senin Kamis sudah, baca Yasin hatam Quran sudah, haji bolak-balik sudah. Ada satu yang belum, apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan.